Selamat pagi, teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan mata kuliah Auditing 2. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian pemeriksaan. Ini adalah pertemuan ke-12, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang pemeriksaan subsequent event. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian pemeriksaan atau ini adalah pemeriksaan lanjutan ya dari apa yang kita pelajarin pada minggu yang lalu. Di mana berikutnya kita juga nanti akan membahas tentang manajemen letter yang akan kita bahas pada pertemuan 13. Pokok-pokok pembahasan di bab 12 ini atau pertemuan 12 ini kita nanti akan membahas tentang deskripsi atas penyelesaian pekerjaan, kemudian kita akan membahas menyempurnakan pekerjaan lapangan, kemudian kita akan membahas juga tentang evaluasi temuan audit dan komunikasi tertulis dengan klien kita. Langsung kita ke deskripsi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor sebelum proses audit dinyatakan selesai. Satu, itu pastikan bahwa semua kertas kerja pemeriksaan telah diparaf oleh yang membuat atau auditornya, ya. Dan dilakukan penilaian oleh atasan langsung atau team leadernya dari yang membuat kertas kerja tersebut. Kemudian hasil dari penilaian harus disimpan di dalam review note dan harus setiap pertanyaan dijawab dengan tertulis. Jadi apabila team leader itu memberikan beberapa catatan atau pertanyaan yang tertulis di dalam kertas kerja, auditor ini harus melengkapi atau menjawab dari semua pertanyaan yang dibuat oleh atasannya atau team leadernya. Kemudian mendiskusikan dengan pihak manajemen perusahaan atau komite audit mengenai daftar audit adjustment. Memposting ke masing-masing kertas kerja audit untuk audit adjustment yang telah disetujui oleh komite audit. Daftar audit report harus direview oleh audit manager dan audit partner setelah disusun oleh ketua tim audit. Kemudian menyusun catatan untuk partner, prinsipal dan manager. Kemudian kertas kerja dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner. Kemudian audit tadi juga harus membuat final report setelah direview dan disetujui draftnya oleh PPM, kemudian didiskusikan dengan klien.
Auditor meminta client representation letter dari perusahaan, di mana surat tersebut harus memiliki tanggal yang sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan audit. Lalu membuat draft terkait dengan manajemen letternya. Setelah manajemen letter direview dan disetujui oleh perusahaan, maka auditor akan membuat final manajemen letter. Kemudian menyelesaikan ya pembayaran audit ini bagi perusahaan klien. Kemudian memberikan catatan untuk audit tahun selanjutnya pada kertas kerja pemeriksaan. Ini biar akan memudahkan bagi audit berikutnya dalam melakukan pemeriksaan. Hasil kerja pemeriksaan merupakan dasar audit dalam memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan. KLP disarankan untuk memiliki panduan mengenai penilaian atas kertas kerja. Selanjutnya adalah menyempurnakan pekerjaan lapangan. Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah melakukan review ya. Review peristiwa kemudian atau subsequent event. Seperti yang telah kita pelajari di bab atau pertemuan 11. Kemudian melakukan review notulen rapat komisaris dan manajemen, melakukan review permasalahan hukum, kemudian klien pihak ketiga, dan asesmen akuntansi. Kemudian meminta surat representasi manajemen untuk mendukung bukti-bukti audit tertentu yang memerlukan validasi serta jaminan keandalan informasi dari manajemen secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan prosedur analisis. Selanjutnya adalah tentang peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang berpengaruh material atau signifikan terhadap laporan keuangan. Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian periode peristiwa kemudian ini adalah masa antara tanggal pelaporan keuangan sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan. Tanggal akhir pekerjaan lapangan adalah tanggal akhir pengumpulan dan pengujian audit. Tanggung jawab utama auditor adalah pada peristiwa kemudian yang terjadi pada peristiwa kemudian atau subsequent event. Contoh peristiwa kemudian ini tanggal laporan tanggal 31 Desember 2021, kemudian tanggal akhir pekerjaan itu tanggal 15 Maret 2022, kemudian tanggal penerbitan laporan tanggal 31 Maret 2002. Jadi antara periode tanggal laporan keuangan antara 31 Desember 2021 sampai dengan 15 Maret 2022 ini disebut dengan periode peristiwa kemudian atau yang sering kita kenal dengan subsequent event period. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa yang berhubungan dengan ketepatan estimasi. Akuntansi
dalam laporan keuangan, misalnya estimasi beban hadiah, estimasi beban garansi, estimasi denda tuntutan hukum, pelunasan kembali piutang yang telah dihapus, dan berbagai estimasi lain. Peristiwa kemudian semacam ini memerlukan usulan jurnal, penyesuaian, dan kemungkinan juga memerlukan pengungkapan atau penjelasan atas laporan keuangan. Contoh dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 tersaji utang garansi itu 100 juta. Sampai dengan akhir masa garansi misalnya 10 Februari 2022 ternyata jumlah realisasi beban garansi hanya 80. Atas peristiwa ini auditor mengusulkan jurnal penyesuaian. Debitnya adalah utang garansi 20 juta, kemudian kreditnya adalah beban garansi sebesar 20 juta. Selanjutnya adalah review notulen. Ya, tadi adalah tentang peristiwa kemudian ya, salah contohnya seperti yang kita bahas ya. Yang selanjutnya adalah tentang review notulen. Ya. Tujuan review notulen adalah untuk mencermati kemungkinan adanya kebijakan-kebijakan penting yang berpengaruh material ya, terhadap kinerja operasional perusahaan klien yang kita periksa, serta belum pernah diungkapkan secara penuh dalam laporan keuangan, yang bisa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan, baik untuk keputusan investasi maupun untuk keputusan kredit. Review notulen ini terkait dengan rencana pengembangan produk, kemudian rencana penghentian produk tertentu, rencana pembukaan cabang, ya, kemudian rencana ekspansi bisnis ke luar negeri kalau memungkinkan, kemudian ada rencana penutupan cabang perusahaan ya dianggap tidak menghasilkan ya, atau justru usahanya rugi sehingga dipandang oleh pihak manajemen bahwa cabang tersebut harus ditutup atau dialihkan. Kemudian rencana penjadwalan ulang pelunasan hutang atau bisa juga di restructure terhadap pengajuan ke utang kredit atau lainnya. Selanjutnya adalah review litigation claim and assessment atau LCA. LCA adalah permasalahan hukum atau litigasi, tuntutan pihak ketiga, dan penilaian konsekuensi keuangan dari berbagai permasalahan hukum. Tujuan review ini adalah untuk menemukan permasalahan LCA yang belum diungkap atau dijelaskan secara penuh dalam laporan keuangan sehingga memerlukan usulan penyempurnaan pengungkapan dalam laporan keuangan. Kemudian bagaimana cara memeriksa LCA ini ya? Lakukan wawancara tertulis dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap LCA. Ya. Kemudian membuat surat konfirmasi
ke kuasa hukum klien kita, kemudian meminta manajemen untuk membuat surat pernyataan tentang status LCA. Selanjutnya adalah representation letter. Surat representasi manajemen atau representasi letter adalah surat pernyataan tertulis dari manajemen ya, dari klien kita periksa yang diminta oleh auditor untuk memperkuat bukti audit yang telah diperoleh auditor selama melakukan audit ya. Fungsi dari surat representasi manajemen adalah untuk mengonfirmasi pernyataan lisan manajemen. Jadi kalau pernyataan-pernyataan lisan itu kan sulit ya diketahui ya, terutama untuk pemeriksaan selanjutnya, sehingga perlu adanya surat representation letter. Kemudian untuk mendokumentasikan pernyataan dari manajemen untuk mengurangi potensi salah paham tentang pernyataan manajemen. Apabila keterangan itu adalah lisan, maka bisa juga kita salah mengartikan apa yang dimaksud oleh manajemen, sehingga dengan adanya surat itu kita akan lebih mudah memahami tentang maksud penjelasan dari pihak manajemen dibanding kalau dia penjelasannya adalah lisan. Jadi mereka bisa mengelak ya kalau telah memberikan informasi karena buktinya tidak ada. Selanjutnya adalah isi dari surat representasi manajemen atau representation letter ya. Isi dari surat representasi manajemen ini berupa pernyataan tentang tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Kedua adalah pernyataan tentang kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor. Kemudian penjelasan tentang masalah pengakuan pendapatan, kemudian estimasi akuntansi dan pengungkapan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang peristiwa kemudian atau yang sering kita dengar dengan subsequent event. Pengaruh surat representasi manajemen ya. Penolakan manajemen untuk membuat surat representasi manajemen dapat mempengaruhi opini auditor atas asersi manajemen, mulai dari opini wajar dengan pengecualian hingga menolak untuk memberikan opini, tergantung pada pengaruh surat representasi manajemen terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tentang pengujian analisis atau pengujian analitis. Pada tahap penyelesaian audit, pengujian analitis ditujukan untuk mereview terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan dengan cara menganalisis tentang asersi manajemen yang tidak sesuai dengan angka pembanding. Misalnya anggaran, kemudian angka tahun sebelumnya, kemudian industri sejenis, maupun angka pembanding yang lain. Prinsip pelaksanaan prosedur analisis atau analitis adalah diterapkan pada laporan keuangan per audit serta pada area-area kritis
yang teridentifikasi selama proses audit. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi temuan audit. Evaluasi temuan audit itu dilakukan untuk mengukur materialitas salah saji dan risiko audit berdasarkan kompilasi total temuan audit. Mereview teknis penyajian laporan keuangan, kemudian merumuskan pendapat auditor, dan menyusun draft laporan audit. Kemudian mereview dan penyempurnaan kertas kerja. Ini poin-poin yang harus dilakukan pada saat melakukan evaluasi temuan audit. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi temuan audit, yaitu untuk menentukan jenis opini yang akan dikeluarkan. Ya. Wajar tanpa pengecualian, kemudian wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar, atau yang paling jelek adalah menolak memberikan pendapat. Ya. Selanjutnya adalah untuk menentukan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit, yaitu standar profesional akuntan publik atau SPAP atau ISA, ya. The International Standard on Auditing. Selanjutnya adalah tentang prosedur evaluasi temuan audit. Ini dilakukan untuk membuat asesmen final. Materialitas dan risiko audit, kemudian melakukan asesmen tentang kelangsungan hidup perusahaan, melakukan review terhadap ketepatan pelaporan elemen-elemen dalam laporan keuangan, kemudian merumuskan opini auditor, kemudian membuat draft laporan auditor. Terakhir adalah melakukan evaluasi atau melakukan review akhir kertas kerja audit. Ini prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat evaluasi temuan audit. Asesmen final material salah saji, ya. Asesmen final salah saji ini adalah ditujukan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan setelah mempertimbangkan berbagai temuan selama proses audit berlangsung. Asesmen final material didasarkan pada 3 hal, ya. Salah saji yang teridentifikasi pada pengujian substantif, kemudian prediksi potensi salah saji berdasarkan pengujian sampel. Ketiga adalah prediksi salah saji berdasarkan pengujian analitis. Kombinasi dari ketiga komponen di atas yang terjadi pada setiap akun yang diaudit disebut dengan potensi salah saji. Dan untuk seluruh akun disebut dengan total potensi salah saji. Selanjutnya adalah evaluasi kelangsungan hidup perusahaan. Audit laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan aman untuk digunakan sebagai dasar perencanaan dan keputusan bisnis bagi penggunanya. Dalam hal terdapat keraguan substansial atas kelangsungan hidup perusahaan, auditor perlu mengungkapkannya dalam laporan hasil audit yang dikeluarkan. Informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kelangsungan hidup perusahaan antara lain tentang ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Ya. Ini bisa juga diketahui
bahwa perusahaan ini tidak liquid ya. Kemudian adanya permohonan restruktur ya, utang. Kemudian ada revisi kegiatan operasional karena tekanan faktor-faktor eksternal, adanya rencana dan langkah manajemen untuk mencegah efek negatif kondisi bisnis, adanya prediksi efektivitas, implementasi langkah strategis manajemen dalam menghadapi situasi bisnis. Selanjutnya adalah evaluasi kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, serta evaluasi ketepatan penggunaan bahasa pengungkapan. Materi pengungkapan mencakup kondisi dan peristiwa yang menyebabkan munculnya keraguan substansial kelangsungan hidup perusahaan. Kemungkinan akibat dari kondisi dan keadaan sulit yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya adalah hasil evaluasi manajemen dan upaya pencegahannya. Selanjutnya yaitu potensi penghentian kegiatan operasional. Lanjut kita ke review teknis penyajian laporan keuangan. Review teknis penyajian laporan keuangan ini mencakup beberapa langkah, ya. Antara lain kita membuat checklist ya, tentang hal-hal penting dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian kita mencocokkan laporan keuangan teraudit dengan komponen laporan keuangan yang tertulis dalam checklist laporan keuangan. Selanjutnya checklist mencakup bentuk dan isi dari laporan keuangan termasuk pengungkapan atas laporan keuangan. Memasukkan checklist yang sudah diisi dan temuan hasil review ke dalam kertas kerja audit. Selanjutnya adalah tentang opini auditor dalam laporan keuangan. Opini auditor dan draft laporan audit dibuat untuk dua hal. Ya. Opini auditor dan draft laporan atas laporan keuangan, kemudian opini auditor dan draft laporan atas sistem pengendalian internal laporan keuangan, terutama ini untuk perusahaan publik. Jika terdapat kelemahan material atau dalam sistem pengendalian internal, maka auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar atas sistem pengendalian internalnya. Selanjutnya adalah tentang review akhir kertas kerja. Review akhir kertas kerja ini dilakukan oleh manajer audit dan partner kantor akuntan publik dengan cakupan sebagai berikut. Manajer melakukan review kertas kerja yang dibuat oleh senior auditor, termasuk review atas beberapa atau seluruh kertas kerja yang telah direview oleh senior auditor. Kemudian partner yang bertanggung jawab terhadap penugasan audit melakukan review kertas kerja yang dibuat oleh manajer dan mereview kembali kertas kerja lain yang secara selektif atau yang dipandang perlu oleh partner tersebut. Tujuan review kertas kerja oleh partner KAP adalah untuk menguji ketepatan dan kelengkapan kertas kerja, menguji ketepatan pertimbangan profesional pembuat kertas kerja, menguji kesesuaian pelaksanaan audit dengan kesepakatan audit yang tertulis dalam surat penugasan audit. Kemudian juga untuk menguji ketepatan penyelesaian seluruh pertanyaan penting tentang akuntansi, audit, dan pelaporan keuangan yang timbul sepanjang proses audit berlangsung. Selanjutnya adalah menguji kesesuaian pendapat auditor dengan kertas kerja yang pendukungnya. Kemudian menguji kesesuaian
pelaksanaan audit dengan SPAP, dan kebijakan kontrol kualitas KAP. Sejumlah KAP mensyaratkan review kertas kerja oleh partner yang tidak terlibat di dalam proses audit. Ini disebut dengan independent, cold, atau or second review. Selanjutnya yang poin ketiga ya, kita akan membahas tentang komunikasi dengan klien atau komunikasi yang dilakukan oleh kantor akuntan dengan klien. Komunikasi dengan klien dilakukan secara tertulis melalui surat atau yang disebut dengan management letter atau surat yang ditujukan kepada pihak manajemen perusahaan klien kita. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai hal yang dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. Komunikasi tertulis dengan klien. Komunikasi tentang pengendalian internal untuk melaporkan temuan kelemahan sistem pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap kinerja operasional perusahaan, baik itu menyangkut kelemahan kategori ringan atau material. Kemudian komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit. Ini dilakukan untuk melaporkan berbagai hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan audit serta berbagai usulan untuk mengatasinya. Materi komunikasi dengan klien. Materi komunikasi ini mencakup beberapa hal ya, tentang hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan audit serta alternatif solusinya. Menyangkut tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal ya. Ini terdiri dari kelemahan signifikan atau signifikan delivery adalah permasalahan sistem pengendalian bisa mengganggu kualitas laporan keuangan. Ini mencakup tentang ketepatan waktu, relevansi informasi, tingkat potensi kesalahan dan kecurangan, kemudian kemudahan akses serta daya uji atau kemudahan untuk diuji. Kemudian kedua adalah tentang kelemahan material. Adalah kelemahan pada sistem pengendalian internal tertentu atau pada SPI secara keseluruhan yang mengakibatkan salah satu material pada laporan tahunan atau laporan intern tidak bisa dicegah atau dideteksi. Selanjutnya adalah tentang manajemen letter. Manajemen letter atau surat komunikasi dengan manajemen digunakan untuk melaporkan berbagai hal yang penting untuk diketahui oleh manajemen atau yang disebut dengan reportable condition. Ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi ke depan. Selanjutnya dari apa yang kita bahas tadi dapat kita rangkum ya. Langkah terakhir dari proses pemeriksaan auditor adalah menerbitkan laporan audit. Penyusunan laporan keuangan auditan dilakukan oleh auditor melalui 5 tahapan. Ya, pertama adalah membuat skedul pendukung, kemudian membuat skedul utama, membuat working trial balance, kemudian membuat ringkasan jurnal adjustment, dan membuat laporan keuangan auditan. Dalam langkah terakhir proses auditnya, audit perlu memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi
dalam periode kemudian atau yang kita sebut dengan subsequent event period ya. Peristiwa kemudian yang mempunyai dampak terhadap penyajian informasi di dalam laporan keuangan klien dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu peristiwa kemudian yang secara langsung itu mempengaruhi laporan keuangan sehingga auditor perlu melakukan adjustment. Peristiwa kemudian yang tidak memerlukan komentar dalam bentuk catatan kaki di dalam laporan keuangan klien atau bisa juga komentar di dalam laporan audit. Saya kira teman-teman ini yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan tentang penyelesaian pemeriksaan. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman sebagai calon-calon audit di masa akan datang. Tentu pembahasan yang singkat ini belum bisa memberikan secara detail, maka untuk itu teman-teman bisa membaca lagi di dalam buku-buku auditing 2 ya, yang baik itu yang diterbitkan intern fakultas atau buku-buku yang ada di luar yang teman-teman bisa beli di toko buku atau bisa download di internet, karena saat ini banyak buku-buku yang gratis yang bisa digunakan untuk referensi teman-teman. Saya kira itu teman-teman yang bisa kami sampaikan, bahwa hari ini kita telah membahas tentang beberapa hal seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu kita telah membahas tentang deskripsi atas penyelesaian pekerjaan, kemudian penyempurnaan pekerjaan lapangan, kemudian evaluasi temuan audit, kemudian komunikasi tertulis dengan klien. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan tentang manajemen letter pada pertemuan 13. Oke, selamat sore dan sampai berjumpa kembali. Sekali lagi, salam sehat bagi kita semua, sampai berjumpa.